Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Thumma qala syekhul muallif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulmihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum. Segenap jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang dirahmati Allah, para pimpinan, para dewan kemakmuran masjid, imam, segenap bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Qad halla alaina bi Rabiul Awal. Sungguh kita telah memasuki bulan yang sangat mulia, bulan Rabiul Awal, yaitu bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah syair yang dikarang oleh Syekh Amin Al-Qutbi. Kita kalau ngomongin syair udah kelihatannya sesuatu yang seperti tidak manfaat karena biasanya bermusik. Syair ini dikarang oleh Syekh Amin Qutbi. Siapa Syekh Amin Qutbi? Guru Mbah Hamid Kasem, guru dari Kiai Haji Mamaruhiyat Pleret, guru-guru mereka yang ada di Makkatul Mukarramah, pengarang kitab Ibanatul Ahkam. Apa syairnya? Ya Lailatal Isnin madza safahat yumnakin min fadli asyamma wa min ghina. Ya Lailatal Isnin madza safahat yumnakin min fadlin asyamma wa min ghina. Kullu layalil bid la nasabun ilaiki fa'anti misbah fa'anti miftah al-qadar wal a'raj wa kullu syai'in la nasabun ilaik. Apa artinya Pak? Nggak tahu. Wahai malam Senin, kita belajar syair. Wahai malam Senin, apa yang terjadi denganmu? Betapa ketika engkau hadir di dunia semua malam kalah. Wahai malam Senin, jika tidak ada dirimu, tidak akan ada Mi'raj, tidak ada Ramadan, tidak ada Idul Fitri, tidak ada Idul Adha. Wahai malam Senin, betapa mulia hebatmu. Bila tidak ada semua, maka kita tidak akan kenal Allah. Itulah malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul nggak? Kalau nggak ada Nabi Muhammad, ada yang Isra Mi'raj ya? Kalau nggak ada Nabi Muhammad, ada sholat nggak? Jadi kita mesti bersyukur dengan kelahiran Nabi Muhammad. Orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kalau beramal pakai dalil. Dan orang sekarang kan tanyanya dalil mulu nih. Maka sedikit saya terangkan sebelum ke hadis. Mana dalil maulid? Yang pertama, siapa yang mengucapkan kata maulid? Allah sendiri. Kepada siapa? Pertama, Nabi Isa. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Kata Allah dalam Al-Quran. Dan selamatlah atas Isa di hari dia dilahirkan, di hari dia dimatikan, dan di hari dia akan dibangkitkan kembali nanti. Jadi Nabi Isa diucapin selamat, wassalamu, dan keselamatan dari Allah kepadaku, kata Nabi Isa. Berarti mengucapin salam atas kelahiran Isa Allah. Patutlah bagi umat ini mengucapkan salam, selamat, alfa mabruk, semoga panjang umur. Betul gak begitu? Apa salahnya mengucapkan selamat, kebaikan kepada orang sesama muslim? Sementara ente sama orang dari sono aja mengucapin selamatnya bukan main. Cium tangan bolak-balik, la haula wala quwata illa billah. Kita mulai kehilangan identitas ini, Pak. Sama Nabi ngucapin salam bid'ah. Sejak kapan? Ya sejak dia nggak belajar tafsir Quran. Padahal Allah mengucapkan salam kepada
Nabi Isa alaihissalam. Jadi Allah yang ngajarin. Satu, dalilnya langsung Allah. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan hai Muhammad, seluruh hambaku umat Islam yang mendapatkan keutamaan, mendapat rahmat, mendapatkan begini, maka dengan yang demikian itu mereka berbangga-bangga, berbahagia. Arti berbangga dan berbahagia, mereka senang dengan kedatangan dan kelahiran Nabi Muhammad. Karena rahmat terbesar di alam ini adalah Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alam. Bayangin, Nabi rahmat seluruh alam. Bagi tumbuhan Nabi rahmat, bagi hewan Nabi rahmat, manusia, jin, seluruh alam. Allah mengatakan lil alamin, alam. Kalau alam berarti meliputi laut, darat, udara. Sampai disebutkan di sebuah riwayat ada pohon yang nangis. Riwayatnya Sahih Muslim. Pohon itu nangis. Kenapa? Ketika pohonnya udah mulai lapuk, batang kormanya mau dipindahin. Pohon itu adalah tempatnya Nabi bersender kalau khutbah Jumat. Ketika beberapa saat pohonnya dirasa oleh para sahabat, ini pohon udah mulai lapuk, dipindahkan. Pohonnya nangis, Pak. Nangisnya kalau kata orang Betawi, nangis jengker. Nangisnya nangis jengker. Kenapa nangis jengker? Karena pohon mau dipindahin, tidak lagi mendapatkan sentuhan tangan Nabi Muhammad. Itu pohon yang kalau kata kita benda mati, hidup secara nurani. Pohon itu karena dipegang oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita? Kita yang hidup begini merasakan syariatnya, pengorbanannya. Adakah kita menangis kangen dengan Nabi Muhammad? Adakah kita menangis karena nanti beliau adalah satu-satunya orang yang paling repot mikirin umat, jangan sampai masuk neraka. Belum pernah ada orang yang punya cinta setulus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil kedua, bagaimana maulid itu dibolehkan. Kalau maulid adalah kelahiran dan kita merayakan kelahirannya, bahwa Nabi Muhammad puasa hari Senin. Ditanya, lima tasum yaumal isnin ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Yauma fihi wulidtu, kata Nabi, hari itu aku dilahirkan. Jadi dua tuh, dari Allahnya udah ada, dari nabinya langsung yang mempraktekkan. Saya berpuasa karena kelahiran saya. Nah persoalannya, kalau gitu merayakan kelahirannya dengan puasa dong. Jangan dengan acara. Acara tidak diatur dalam syariat. Salahkah MC, qori, ceramah, doa, makan bersama? Di mana itu? Salahnya sebuah acara di mana? Yang salah habis begitu dangdutan. Nah itu baru salah. Atau yang salah yang lain makan, yang belakang gak kebagian. Nah itu yang salah. Atau besek Pak Kiai ketinggalan, itu yang salah. Udah ditungguin sama orang di rumah, pagi ketinggalan. Yang salah aneh, orang kumpul kok, la ilaha illallah, orang kumpul, subhanallah, orang kumpul, ya Nabi salam alaika. Di mana salahnya? Sementara ketika konser Coldplay 80.000 orang, gak ada yang bilang itu bid'ah. Sementara konser-konser dangdut, joget, gak ada yang bilang itu bid'ah, dolalah, sesat. Kita cuma lihat Nabi salam alaika. Apa salahnya kita memuji Nabi? Oh, tidak boleh memuji manusia, betul? Tidak boleh memuji manusia, pujian hanya milik Allah. Oh begitu. Bagaimana mungkin Nabi memuji istrinya? Kalau pujian gak boleh, Nabi memuji istrinya. Siapa? Siti Aisyah. Panggilannya siapa? Ya Humairah. Fatimah, anak kesayangan beliau yang perempuan, dipanggil Zahratus Syita. Apa? Bunga musim gugur yang sangat indah.
Karena Nabi belum pernah ke Jepang. Kalau ke Jepang di musim semi keluar itu bunga apa namanya? Itu yang dirasakan oleh Nabi, panggilan Zahratus Syita. Bunga-bunga di musim, karena Nabi tidak ada di Arab Saudi musim hujan, musim gugur, tidak ada. Sehingga beliau menamai sesuatu yang sangat imajinasi, yaitu Zahratus Syita, Fatimatus Zahra. Itu kan pujian. Kalau pujian kepada manusia nggak boleh, kenapa Nabi puji istrinya? Saya mau tanya nih sama orang dulu ikhlas. Kalau ada maulid konsisten, istiqomah sama Nabi Muhammad, puji istrinya. Iya nggak? Apa Bu panggilan Nabi untuk istrinya? Ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Ustaz, saya agak hitam. Wahai Hajar Aswad. Wah, itu aja deh. Minuman boleh jadi puji? Boleh. Ya Allah Bu, masakan ibu dasar. Iya toh Pak, ini kampung hijau banget Bu, padahal asin gitu ya. Jadi Nabi Muhammad SAW memuji sahabat, bagaimana beliau memuji Abu Bakar. Beliau, artinya pujian itu dicontohkan sama Nabi. Sekarang berbalik dari 3.000 hadis di kitab saya ini, bukan 3.000, 2.000 hadis di Muhtam. Ini kan adalah pertolongan Nabi kepada kita. Kita cek ya, kenapa kita memuji Nabi. Kita cek kenapa kita bermaulid. Kita cek kenapa kita mesti konsisten kepada Nabi Muhammad. Di dalam hadis ini disebutkan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ati babal jannah yaumal qiyamah. Aku datang di hari kiamat di depan pintu surga. Fa astaftihu, aku minta dibukakan. Ma'astaftihu abad, itu pintu surga belum dibuka. Nah sekarang pertanyaan, dulu Nabi Adam tinggal di surga? Ya, bukan surga yang dijanjikan oleh Allah. Itu masih surga dunia, Nabi Adam. Karena skenario nya beliau harus turun ke bumi. Jadi surga Firdaus yang asli belum dibuka. Kata Nabi, fa'astafti, aku yang akan membukanya. Dibuka. Fayaqulul khazin, berkata khazin, man anta? Malaikat apa Bu? Penjaga pintu surga, malaikat apa? Rid. Kalau penjaga pintu neraka? Pak, Malik bukan, Bufron. Bufron dari Banten, penjaga pintu neraka yang bisa bahasa semut. Ya, itu dia penjaga pintu neraka. Ya Allah ya. Apa nikmatnya jadi pintu neraka? Dia pengen mencoba menggantikan tugas Nabi Muhammad Bu. Nih saya sebutkan di riwayatnya. Man anta? Siapa engkau? Masya Allah. Ini malaikat ribuan penjaga pintu surga Firdaus nggak kenal Nabi Muhammad. Objektif, dia nggak subjektif. Emang begitu harusnya. Ente siapa? Ane nggak kenal. Man anta? Pak Jenderal, Pak Menteri, Presiden, saya nggak kenal. Tugas saya cuma satu, password. Man anta? Kalau passwordnya masuk, kalau nggak ada passwordnya pergi. Biar kata ente Nabi sekalipun dia nggak kenal. Memang begitu malaikat, objektif. Nih kanan rokib, kiri atid. Dia nggak kenal nama kita Bu. Catat yang baik. Ngaji di Nurul Ikhlas, catat Bu. Alhamdulillah. Yang ngajinya tidur dicatat walaupun Pak Jenderal. Nih tidur nih ya. Yang enggak enak nih kalau dicatat Pak Jenderal sholat enggak tidur. Yang makannya 2 kali tidurnya sering. Dicatat semuanya. Maksud saya tuh lihat tuh. Ridwan melalui riwayat ini kita lihat tafsirnya, terjemahan. Wa hadza dalilun, ini adalah dalil annal malaikati la yurafun nabi, bahwa malaikat enggak boleh kenal nabi. Artinya siapapun yang nggak bisa masuk surga nggak bisa. Itu dia. Kayak tadi saya di depan buka kaca, assalamualaikum. Dia kan nggak kenal saya, betul nggak? Apa proposnya ini? Ya mau kemana Pak Ustaz? Mau ke Nurul Ikhlas. Tapi memang ada password yang keren. Mau kemana Pak Ustaz? Karena saya pakai pakaian. Ya. Kalau mungkin saya nggak pakaian gini, Pak Ustaznya nggak ada tuh.
Tinggal saya lanjutin. Mau kemana Pak Ustaz? Mau kajian subuh Pak. Oh, titip doa Pak Ustaz. Ya insya Allah Pak. Dia nggak kenal saya. Itu objektif namanya. Daripada subjektif, ya. Wah, Pak Ustaz nih, yang kemarin ngomongin saya nih, saya tutup aja deh. Yang ngomongin judi, yang ngomongin pinjol, yang ngomongin apa, dia subjektif. Man anta? Siapa engkau? Passwordnya Ana Muhammad. Saya adalah Muhammad. Kaget malaikat Ridwan. Karena manusia udah antri bu, miliaran, triliunan, min Adam ila yaumil kiamah di depan pintu surga belum dibuka sebelum Nabi Muhammad masuk. Kayak bulu Muhammad, saya adalah Muhammad. Allahu Rabbi, bika umirtu alla aftaqu li ahadin qablak. Demi Allah, tidaklah saya buka pintu surga sebelum namamu disebut. Karenanya dibuka pintu surga. Bapak sekalian, dibuka pintu surga karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sementara 24.000 nabi di belakangnya ada Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim nungguin dengan umatnya. Dengan umatnya. Subhanallah, kayak apa tuh gedenya pintu surga? Allah. Kemudian dari riwayat yang lain, umat udah nungguin. Ini riwayat yang lain nih. Umat sudah nunggu. Nabi Muhammad gak ada. Nabi Muhammad gak ada. Beliau berkeliling di jembatan Shiratal Mustaqim. Adakah orang nurul ikhlas yang jatuh? Saya jagain. Aman Shiratal Mustaqim. Beliau lari ke mizan, timbangan amal. Adakah yang cinta dengan saya? Saya akan kasih syafaat. Jadi hari paling sibuk bagi Nabi Muhammad adalah hari kiamat. Hari pertanggungan jawab paling sibuk manusia. Aku kata Nabi, aku akan cari umatku dimanapun mereka yang mau memasuki pintu neraka. Dijagain. Illa syirk, kecuali syirik deh. Kalau syirik saya nggak tanggung deh. Percaya sama burung, percaya sama cincin, percaya sama pohon, percaya sama dukun. Angkat tangan Nabi Muhammad. Percaya sama ini, percaya sama istri, syirik gak? Percaya sama suami, syirik gak? Itu mah antara takut sama bini khawatir sama suami, ya. Maksudnya percaya kekuatan selain Allah. Ada ini nanti 12 Rabiul Awal tuh, mohon maaf kalau yang terkenal itu yang waktu itu saya lihat dari PKL mahasiswa KKN itu Cilacap tuh, ada daerah laut Larung namanya, dia sedekah larung laut, jadi pala kerbau dilempar ke laut. Nah itu yang salah, nggak boleh. Tapi isinya bagus, zikir dulu, la ilaha, di pinggiran laut bagus. Kita ke sana. Waktu itu mukoron itu perbandingan aliran-aliran. Saya kan di Usuluddin, akidah filsafat, jadi perbandingan agama dan perbandingan aliran. Jadi mereka sedekah dulu Pak, sedekah larung tuh di pinggir laut, makan bersama, doa bersama, bagus. Di akhirnya yang jelek, dibawa pala kebo, kata ya, naik apa namanya, naik sampan gitu, di tengahnya dilempar pala kebo. Nah saya bertanya, itu pala kebo buat siapa? Sebagian ada yang menjawab, buat Nyi Ratu. Nyi Ratu siapa? Nyi Ratu Roro Kidul. Nyi Ratu lagi darah tinggi, tensi, gak suka pala kebo, dia sukanya teri, ya itu yang salah, itunya. Sedekahnya bagus, makan bersama pikiran. Wah, mohon maaf kalau nggak salah, ini kalau ada yang dari sana ngapunten, karena saya ini KKN waktu itu. Pantai nah, udah Cilacap atau belum tuh Dan kita dari Goa Jatijajar tuh di Purwokerto terus menuju pantai ya. Ternyata pas banget ada kegiatan larung laut sedekah, ya. Itu yang salah. Ininya bener, sedekahnya bener, makan bersamanya sama Pak Lurahnya, ya. Cuman ketika dilempar ke laut dengan niat yang macam-macam, saya kira gini, kalau dilempar ke laut boleh, niatnya ngempanin ikan, boleh gak? Ya, Bismillah kita mengempanin ikan.
Cuman kira-kira dari ribuan yang datang semua niatnya begitu bukan ya? Agar mendapatkan kemakmuran begini. Saya bilang harusnya jangan dilempar ke laut. Kalau mau dapat kemakmuran dilempar ke Jatiwaringin, akan jadi sop kepala kebo yang sangat enak kalau buat paus belum tentu suka kepala kebo ya. Kemudian apalagi yang tidak bisa aku tolong, kata Nabi Muhammad SAW, al-murtadin, orang yang keluar dari agama Islam. Murtad, hati-hati keluar dari agama Islam. Ada ancaman dari Nabi, Bu. Apa ancaman dari beliau? Karena yang syirajulan dikatakan sabahan musliman wa yumsi kafiran. Ada seorang laki-laki pagi masih Islam, sore udah kafir, keluar dari Islam. Ada orang sore masih Islam, besok pagi udah kafir. Karena hidayah punya Allah, hati-hati ya. Nikah dengan orang non muslim, jadi selama nikahnya itu naudzubillah min dzalik, pernikahan membawa kemurtadan, naudzubillah. Maka perhatikan kepada siapa anak Anda bergaul, karena itu adalah tolak ukur sebuah tauhid. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah, nah, jangan salah sembah. Siapa teman bergaul kamu? Coba diperhatikan, Pak. Bukan soal ganteng, cakep ceweknya, ganteng cowoknya, atau masa depannya cerah karena pendidikannya, hartanya. Lihat akidahnya, karena Bapak di akhirat tidak ditanya dengan hartanya, tapi dengan akidah. Kecuali kita udah bilangin dan anak kita masih begitu, itu banyak terjadi ya, itu urusan dia. Jadi gini, ada saat dimana Bapak putus hubungan dengan anak saat dia menyatakan beda agama. Putus, yang pertama warisan, dia udah gak bisa mewarisi lagi. Yang kedua, putus kewalian, gak usah repot-repot ke gereja untuk nikahin dia karena Bapak gak dibutuhkan. Sama, gak usah repot-repot nikahin adik kita dengan kakaknya ketika bapaknya meninggal dunia, karena kakaknya udah gak bisa mewaliin kalau dia murtad. Putus kewalian, putus warisan. Nasabnya tetap, nasab biologisnya tetap, tapi putus syafaat. Jadi seorang anak gak bisa kasih syafaat bapaknya, seorang bapak gak bisa nolongnya di akhirat. Kenapa? Sudah putus. Itu jadi bukan soal sekedar putus agama doang, tapi putus semuanya. Alhamdulillah min dzalik. Maka mari kita jaga, mudah-mudahan anak kita tetap dalam satu tauhid dengan kita. Kita ini Pak, suami adalah supir. Jangan biarkan bis ini ke arah yang berbeda tujuan. Penumpang itu anak dan istri kita, lah supirnya. Mau dibawa ke arah kemana, kita supirnya. Kecuali penumpangnya lompat dari bis. Nah, anak yang keluar itu saya ibaratkan lompat dari bis. Ya, tetap bis kita berangkat. Untuk apa? Itu seperti Nuh, anaknya Kan'an, betul? Mereka udah pada naik ke perahu, langsung mengatakan, "Sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma." Saya akan lari ke gunung. Gunung mana? Kan'an, Semeru, 3000 mdpl. Dia nggak tahu Allah itu Pak, peristiwa Nuh ya, peristiwa Nuh. 40 hari 40 malam air keluar. Yanzilu minas sama wa yakhruju minal ard. Bayangin, air keluar dari bumi, turun dari langit. Kayak apa itu? Bumi. Di dalam Al-Quran disebutkan air itu, Nabi Nuh itu bukan hujan 40 hari, keluar dari bumi ditambah hujan 40 hari. Itu kayak apa itu? Lautan saat itu. Kamu kemana sekarang? Ya'simuni minal ma. Apa kata Nuh? Sungguh kamu tidak akan bisa berlindung. Sesungguhnya innallaha laqawiyyun syadid. Allah sangat murka. Cepat naik, nggak mau naik juga. Dia lari ke gunung, ternyata tenggelamlah. Ketika tenggelam, Nuh berkata, sedih, tapi Allah menasihati, innahu laisa min ahlik. Hei Nuh, Kan'an bukan anakmu lagi. Jadi tepat seseorang anak ketika dia memilih murtad dari agama Islam, dia bukan anak kita lagi. Jadi itu bukan pelintiran Indosiar, pelintiran SCTV, itu asli dari Al-Quran. Mana-mana anak menyatakan, Pak,
saya beda agama dengan bapak, dia sesungguhnya bukan anak kita lagi secara syariat, tapi secara biologis kakak KTP dia masih anak kita, gitu ya. Terus kalau begitu didoakan kan kalau dia meninggal dunia, jangankan kita sama anak, Nabi dengan pamannya Abu Thalib, ketika pamannya disuruh la ilaha illallah nggak bisa, la ilaha illallah Muhammad nggak bisa, pamannya nggak bisa, akhirnya meninggal. Nabi nangis sedih, ini yang nangis sedih Nabi, minta ampun kepada Abu Thalib, turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Abu Thalib, dia manusia biasa, aku berikan hidayah kepada siapapun yang aku kasih, kamu tidak bisa. Ini menandakan bahwa yang kita cintai belum tentu dapat hidayah. Paman Nabi saja nggak bisa dapat hidayah, apalagi anak-anak kita. Maksudnya apa? Melalui ayat ini, kalau bapak udah berusaha ternyata anak masih melawan, kembalikan kepada Allah, gitu. Jadi tugas seorang tua selesai sampai anak itu menentukan sesuatu. Makanya dari sekarang pupuk tanam akidah tauhid. Saya kurang sepakat sama orang tua dulu, nggak, kalau ngajarin anak suka nggak tauhid, ada kuburan tuh numpang lewat, tuh numpang lewat, anak bagong mau lewat, ada begitu gak dia? Ada pohon asem gede, tuh numpang, ada nggak begitu? Nah ini nggak punya tauhid dulu. Siapa yang ngajarin? Coba. Saya juga pernah begitu Pak. Pas saya pesantren, bodoh banget saya dulu. Coba, anak bagong mau lewat, kita mau lewat, bagong itu kan bapaknya babi, berarti kita anak babi. Bagus, bapak saya nggak dengar tuh. Kalau bapak saya dengar, la ilaha illallah, turun. Terus ada lagi burung, berita burung. Kalau burungnya begini gelisah, ini ada kejadian. Atau burung sakaratul maut, apa? Gagak ya, burung gagak yang bawa kuntilanak. Atau burung ini, wah ada orang meninggal nih, gitu ya. Itu nggak boleh Pak. Sakaratul maut, malaikat Israel nggak kenal burung, nggak kenal burung peci, burung kacamata nggak kenal. Wah sobirin yang kenal burung Pak. Masa apa Israel pakai itu? Wah siapa yang mau mati? Kamu yang mau mati, kata Israel. Jadi kita suka tauhid itu nggak boleh begitu. Ada lagi bawa mobil, ada kucing nyebrang dari kanan ke kiri, bum, ngerem, pas lagi. Ya Allah kayaknya mau ada apa-apa, nggak boleh. Itu di samping sono ada ikan, kucing ke sono. Kita suka at-tatoyur. Nah kalau bahasa teman-teman Salafi yang saya baca, at-tatoyur. Tatoyur itu bahasa aslinya toiroh. Toiroh pesawat terbang. Kalau toirun adalah burung. At-tatoyur berita burung. Itu nggak boleh. Kabar burung. Nah, kabar burung itu namanya suuzon. Nggak boleh. Jadi nggak boleh kita sangka-sangka. Oh kayaknya begini nih. Oh kayaknya dia mau mati nih. Ini nggak boleh. Nah. Cuma kemudian Nabi Muhammad akan menunggu di mizan di mana sampai beliau mengatakan, aku tidak redha ya Rabb kalau satu umatku masuk neraka. Masya Allah. Sayang nggak Nabi sama kita? Sayang nggak kira-kira Nabi sama kita? Kalau sampai kita dijagain sampai neraka, ya Allah, sayang banget Nabi sama kita. Kitanya yang nggak punya rasa sayang kepada beliau. Istiqomahlah di dalam sunnah. Kemudian apa pesan beliau? Maka pesan beliau setelah beliau meninggal dunia diantaranya iktil ma'ruf. Wahai umat Islam, hendaklah kalian berbuat baik. Al ma'ruf bil insan, dengan manusia, bil hayawan, dengan hewan. Sampai kata Nabi, kalau kamu nyembelih, tajamin pisaunya agar sembelihannya tidak merasa sakit. Sama sembelihan aja Nabi perhatian tuh, ya. I'til ma'ruf wajtanibul munkar, jauhilah kemungkaran, jauhilah dosa-dosa besar.
Kusuk, benci, hasad. Ini saya jelasin dulu ya. Ini udah kita jelasin kemarin di Trans TV. Jadi Pak, apa bedanya iri sama hasad, dengki? Iri itu adiknya, hasad abangnya. Iri adalah tatkala saya punya burung, kemudian Pak Sobir punya burung yang sama, katakan burung apa murai. Burung Pak Sobir ini lebih bagus suaranya dari saya. Kemudian saya, paling umpannya mahal. Nah itu namanya sifat iri yang kurang bagus. Iri. Nah hasad, abangnya iri. Apa? Dia menginginkan nikmat itu hilang. Nah itu dia, lebih bahaya lagi. Wah, burung Pak Sobir lebih bagus. Gua doain, ntar sore juga hancur tuh burung mati. Nah itu namanya dengki udah. Jadi hasad itu di atas iri. Kalau iri manusiawi sekalipun jelek, sekalipun sifat iri jelek manusiawi. Sampai kata Nabi, iri bisa bagus. Apa? Ya Allah, gua iri banget itu. Bapak-bapak pada kenurul ikhlas berjamaah. Nah bagus. Ya Allah, iri banget ya mah. Itu anaknya pinter, hafal Quran. Anak kita kul huwallahu terbalik, ketuker Al-Fatihah sama Anas. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malikin Nas. Balik-balik tuh. Malik Yaumiddin, Malikin Nas. Maka iri yang bagus kepada agama, iri yang bagus prestasi dibolehkan. Makanya iri lebih ringan. Tapi kalau udah hasad, itu dia beli mobil baru, besok juga tabrakan biarin. Nah ini udah hasad. Pengen nikmat yang ada sama orang dicabut. Nah itu. Nah di dalam Al-Quran itu kita berlindung daripada min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung dari orang yang punya hasad, karena di atasnya iri. Iri boleh, tapi hasad nggak boleh. Iri yang mana yang boleh? Itu tadi, pengen anaknya baca Quran seperti anak orang yang pinter, boleh. Iri banget bahwa dia hafal Quran. Nah kira-kira kita kadang-kadang iri sama yang begituan apa yang berduit deh. Kadang-kadang irinya sama yang berduit mulutnya. Lihat dong kepada Nabi Muhammad, rumah tangganya sederhana, bersahaja, tidak punya apa-apa. Ya, kadang-kadang iri begitu. Wah, iri nih sama Pak Haji ini, kenapa? Tasbihnya rajin banget. Akhirnya dia beli tasbih, bagus. Dia beli tasbih yang elektrik, yang digital. Kalau Pak Haji yang puter. Nah, dia yang saya kurang sepakat sama tasbih yang digital. Mohon maaf, kenapa bacanya enggak dipencet aja tuh? Enggak dibaca tapi dipencet aja. Tiba-tiba dia kaget sendiri. Masya Allah, saya udah selama 3.000, padahal baru 5 kan? Yang kadang kepencet ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Cet. Ini mana enggak? Cet aja. Pantas banyak. Saya lebih suka tasbih seperti itu ya. Summa wazur ma yujibuka udhunak. Dan pandanglah apa yang mengherankan kau punya telinga. Tutup telingamu dari omongan orang. Disuruh tutup sama Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Orang bicara apapun yang jelek tentang kita, jangan dibales. Jadikan itu ladang pahala. Loh, kok ladang pahala Ustaz? Iya, kalau kita sabar, dijelekin orang kita sabar, kita tidak balas kejelekannya, itu jadi ladang pahala. Itu namanya transfer pahala. Enak gak ditransfer duit? Assalamualaikum, ibu di kampung. Nah, kirim uangnya, ya ibu kirim 4 juta. Sama, ketika ada orang ngomongin kita gak balas, itu sesungguhnya dia lagi transfer pahala. Nah, bahkan ada sahabat Nabi itu suka diomongin. Ada sahabat Nabi suka diomongin. Tiba-tiba hari itu beritanya orang yang ngomongin itu sakit, dijenguk sama Nabi Muhammad. Kenapa? Ini orang tukang ngomongin orang. Dijenguk kenapa? Waktu jenguknya biar cepat sembuh. Loh, saya kan ngomongin Anda. Kata dia apa?
kalau kamu sembuh, kamu ngomongin saya, itu saya dapat pahala tanpa beramal. Bapak-bapak hari ini dapat pahala nggak? Dapat apa? Sholat subuh beramal. Hari ini dengerin saya ceramah, ngaji, beramal. Ini ada pahala yang kita tidak beramal tapi dapat transfer pahala, yaitu omongan orang yang gak kita balas. Tapi kalau bapak-bapak balas sama aja itu, ya sama aja. Contoh, misalnya ada seorang bapak ngomongin saya ngomongin lagi sama Ustaz Nana. Ustaz Rafid, nah ente diomongin apa saya? Dia ngomongin gini, harusnya alhamdulillah, semoga jadi doa, semoga jadi pahala. Gitu. Udah segitu aja, jangan diterusin. Alhamdulillah, saya diomongin. Emang diomonginnya apa saya? Oh begitu. Emang ya, dia juga begitu, dia juga begini. Lah itu sama aja. Namanya meneruskan omongan orang. Jadi kata Nabi, tahan kau punya kuping dan mulut agar tidak bicara sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena sesungguhnya hasan yakul hasanah kama nar yakul hatab. Hasan, perbuatan ngomongin orang, adu domba, itu membakar amal seperti api membakar kayu kering. Habis namanya. Ada itu ngomongin orang besar ya Pak. Naudzubillah min dzalik. Kemudian diteruskan oleh Nabi Muhammad, afatud daini salasah. Kehilangan agama itu 3 sebabnya. Ya Allah. Tentang tadi yang tauhid. Agama kita bisa hilang 3 sebabnya. Apa dia tanya? Faqihun fajirun. Ulamanya ulama yang durhaka, menjual ayat-ayat Allah. Nauzubillah min, fatwanya sesat, mau dibayar. Alhamdulillah, harusnya bukan begini, malah begini. Dulu fatwanya begini, sekarang fatwanya begini. Kok beda? Karena ada seindikasi-indikasi. Alhamdulillah. Jadi agama ini bisa hilang, akidah bisa hilang karena ada ulama yang sesat. Jangan ngaji lewat YouTube ya Pak. Bagus kalau ceramah-ceramah bagus. Tapi kalau sudah urusan fatwa, hukum, tanya sama ahlinya. Saya tidak mengatakan saya ahlinya, setidaknya kalau bapak-bapak nanya ke saya ada tanggung jawab kita. Tapi kalau nanya ke YouTube mau tanggung jawab siapa? Contoh, saya kaget sekali seorang itu bicara bahwa anak itu jangan disuruh sholat sebelum dia sunat atau khitan. Loh, balik ya, ada yang bicara gitu kan? Saya kaget betul. Ini orang ngaji agama apa kagak? Padahal dia dakwah. Kenapa? Sekarang bisa dibayangkan, saya punya ponakan, ya, lahir disunat, udah boleh sholat itu. Padahal masih usianya paling belum 7 bulan, udah disunat. Terus gimana dong? Nah sebaliknya, di kampung saya ada anak udah mau SMA, udah mau sunat. Kenapa? Karena takut mau berantem sama bapaknya sampai sekarang. Belum disunat, belum dihitan gitu. Terus selama belum dihitan dia gak wajib sholat gitu. Hukum itu harus pasti, gak boleh abu-abu. Apa kata Nabi? Ajarkan anakmu sholat 7 tahun. Nabi pakai angka. Oh 7 tahun ajarin. Nah umur 10 pukul dengan kayu kalau dia gak sholat. Umur 10. Nah gitu ya, umur 10. Nah memukulnya dengan kasih sayang, kayu arok nih mukulnya, dan cari bagian yang paling banyak dagingnya, yaitu bokong, pantat nih, betis, wajah tadi berwajah, gak boleh mukul wajah. Jadi anak nah bangun. Umur 10 udah wajib digituin. Jadi pakai umur, bukan pakai khitan. Nah kalau pakai khitan sunat relatif nggak? Ada nggak yang belum dihitan? Ada kali Allah Ta'ala. Berarti dia nggak wajib sholat dong. Nah ini ketentuan yang berbeda. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan, hati-hati ada jalur. Siapa ada jalur? Orang yang bikin fatwanya sesat, menyesatkan. Sholat subuh 3 rakaat, sesat ya loh. Nah,
sholat isya 7 rakaat sesat. Kenapa? Ya karena dia bikin fatwa yang baru, nah, sesuatu yang baru. Sekalipun sekarang ini banyak fatwa-fatwa yang benar-benar harus dibikin, sedekah QRIS atau zakat QRIS atau kurban online. Itu kan kudu diteliti, dan itu miliknya ulama, itu ranahnya ulama, jangan main di situ. Nanti ulama akan cari verifikasi gini. Nah, nih anak-anak kita nih, dia usia berapa ini? Anak kita ini. Wah, 11 tahun, alhamdulillah udah main di masjid ya. Iya, 11 tahun sudah di masjid. Ini anak-anak 23 tahun masih aja di bioskop. Enggak masuk masjid. La haula wala quwata ya Adinda. Udah jadi anak yang soleh ya. Iya, jangan sampai nanti kita nih ngikut-ngikut cara-cara barat, nggak tahu. Mohon maaf, penelitian. Kita mesti bersyukur Pak, ada anak kecil di masjid kita. Di gereja nggak ada anak kecil, sehingga umat Kristiani itu punya kecenderungan kekhawatiran terhadap agamanya bertahan atau enggak. Pernah lihat nggak anak kecil main-main di gereja untuk ikut misa dan lain sebagainya? Nggak ada. Tapi kita di masjid, alhamdulillah. Makanya secara sporadis umat Islam banyak yang, bahkan teman-teman Kristiani itu main ke masjid. Saya kaget, namanya di radar sini rumah saya, namanya Yakobus ya, gaulnya sama dia pada nih. Jadi kalau sahur dia bangun itu orang Kristen, ikut bangun di nama orang Islam, sahur. Saya kaget itu orang Batak Kristen ikut sebentar lagi login tinggal kurang asyhadu alla ilaha illallah itu ya. Kalau umat Islam itu anak-anak kecil di gereja mereka riskan. Kenapa? Anak kecil gak ada yang mau tuh, artinya mereka punya kekhawatiran terhadap agamanya. Nah itu mesti dipupuk anak-anak kita. Itu kan fatwa. Masa anak kudu sholat kalau sudah balik dengan disunat? Ukurannya bukan sunat. Tahu gak balik? Ukurannya bisa makan sendiri. Dengan umur 7 tahun itu belum bisa makan sendiri. Tamyiz, bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Bapak ibu sekalian, kalau punya cucu bisa bedain uang 100.000 apa 50.000. Itu cucu udah balik, udah bisa bedain loh. Hah? Uang dikasih sama kakeknya yang biru, pilih yang merah. Dia pilih yang merah. Maka dia sudah sesuai dengan gaya kakeknya dulu. Emang dasar mata duitan, jadi turun ke cucu. Cucunya tahu banget duit tuh. Nah, jadi balik itu nggak bisa pakai sunat atau khitan. Dia pakai umur 7 atau 10 tahun. Ya, jadi hati-hati. Kalau ada masalah agama tanya saja. Ada lagi yang memfatwakan perempuan tidak berjilbab itu tidak apa-apa. Saya kira itu bukan fatwa, itu pendapat. Bedain dong pendapat sama fatwa. Pendapat Pak Quraish Shihab, beliau dosen kita Bu, kita ngaji sama beliau. Tapi beliau punya pendapat bahwa jilbab tidak wajib, jangan dipakai. Karena itu juga kata beliau Pak, itu pendapat saya. Kalau satu mau pakainya, bukan fatwa ini. Kita kadang-kadang makanya, wah Pak Quraish aja gak pakai, ya gak apa-apa. Bahkan gini, seseorang yang melarang seseorang berbuka jilbabnya mengatakan apa? Ente sealim apa? Pak Quraish siapa aja kagak apa-apa, ente siapa? Begitu. Dia gak paham apa kata Pak Quraish. Jangan dipenggal. Itu pendapat saya. Kalau suka silakan, dia juga nggak apa-apa. Berarti kan bukan fatwa. Fatwa itu Pak, hukum yang mengikat. Kalau dikeluarkan oleh MUI, dikeluarkan oleh Ijma Ulama, ikuti. Itu pengganti Nabi Muhammad. Gitu. Contoh, fatwa meningitis. Ya, ketika vaksin meningitis digunakan dan itu 60% serum babi. Tapi kita harus pakai itu. Berfatwa ulama. Iya ya, selain dengan vaksin ini nggak ada lagi yang bisa menangkal radang selaput otak. Pakai fatwa dari ulama itu. Jadi kalau masalah jilbab yang Pak Quraish
anaknya nggak pakai kemudian berdalil, itu pendapat beliau. Dan pendapat boleh diikuti, boleh tidak. Kalau saya, jangankan Pak Quraisy, Umar bin Khattab sekalipun, kalau tidak mewajibkan anaknya jilbab, saya nggak ikutin. Karena Al-Quran yang nyuruh pakai jilbab. Ya ayyuhan nabi, ayat nih kita main-main sama ayat, main-main sama Allah. Ya ayyuhan nabi, wahai para nabi, kulli azwajika, bilang sama istrimu, wa banatika, dan anak perempuanmu, Fatimah, Umi Kulsum, Ruqayyah, bilangin, wa nisa'il mu'minin, dan perempuan-perempuan orang beriman. 3, yudnina alaihim min jalabib, turunkan jilbabnya. Jadi 3 apa? Pertama istri Nabi, anak perempuan Nabi, kemudian perempuan-perempuan umat Islam. Berarti mukhatabnya istri Nabi paling pertama cadar, anak Nabi cadar. Nah, untuk perempuan jilbab saja, gak usah pakai cadar, kata Imam Syafi'i. Jelas. Tapi bahwa penggunaan jilbab itu sendiri dianggap budaya, kita nggak sepakat. Ingat, sebelum ada Islam, belum ada jilbab. Saya contohkan. Nih, sebelum ada Islam, dari kemarin saya ceramah begini biar paham mana budaya, mana Islam. Sebelum ada Islam, perempuan Arab begini, sutroh namanya, kemudian diikat ke belakang. Coba aja lihat film Umar bin Khattab. Itu film Umar bin Khattab adalah representasi sirah nabawiyah yang disepakati, ya, perempuan begini. Kemudian ini dia punya syalnya dibuka. Nanti ada perhiasan, mohon maaf, ada sedikit belahan dadanya. Kemudian pakai perhiasan. Kemudian di kakinya, birijalihinna, pakai kakinya itu ada gemerincing, namanya jaros. Agar cowok-cowok yang melihat itu merasa, wah, ada cewek lewat gitu. Jadi ada mirip kayak kajol di kuci-kuci hotahe. Nah, gitu ya. Agar cowok cering dia lewat tuh. Oh, menarik perhatian. Nah, ayat Al-Quran kalau kita lihat, yudadina alaihna min jalabibihin, turunkan jilbabnya. Adna itu ke depan. Oh, turunkan jilbabnya ke depan untuk menutupi bagian vitalnya. Beginilah jilbab yang ibu-ibu pakai. Jadi ada transformasi dari budaya ke Islam. Ya, boleh katakan jilbab itu adalah budaya Arab. Dari mana budaya Arab? Gak usah jauh-jauh, ada 10 km kalau nggak salah dari Masjidil Haram. 10 km dari Masjidil Haram namanya Maktab Al-Amudi. Itu adalah perpustakaan Arab. Bagaimana zaman dulu perempuan-perempuannya? Gak ada jilbab. Jadi jilbab, cadar, imamah mirip Islam. Siapa sih yang bilang itu budaya? Oleh Absar Abdullah dalam Jaringan Islam Liberal. Saya punya 3 bukunya. Kritik wacana jilbab bukan budaya, bukan Islam tapi budaya, dan jilbab hanya untuk istri-istri Nabi. Karena di penggal ayatnya, hei para Nabi, katakan kepada istrimu, dipenggal, dia gak lanjutin, untuk anak perempuan dan untuk seluruh perempuan muslimah. Ya, mohon maaf, ketika ayat ini surah Al-Ahzab ayat 28 kita cek di tafsir Pak Quraisy Shihab, beliau menjabarkan siapa yang mewajibkan, siapa yang tidak mewajibkan, siapa yang membolehkan, siapa yang kemudian bilang sunnah dan lain sebagainya. Dijabarkan oleh beliau, tinggal ibu pilih yang mana. Oh, buat saya jilbab itu sunnah, yang penting pakaiannya kehormatan, terserah, nanti tanggung jawab di akhirat. Oh, buat saya itu wajib, juga terserah, nanti tanggung jawab di akhirat. Gitu. Jadi fatwa bedakan dengan pendapat. Yang saya sebutkan tadi adalah fatwa ulama bahwa jilbab hukumnya wajib. Jilbab hukumnya wajib. Yang boleh kelihatan muka dan telapak tangan, ya, muka dan telapak tangan. Sampai situ wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang bertanya, sudah masuk untuk belum? Tidak, alhamdulillah. Kalau tidak, saya tutup dengan doa. Mudah-mudahan yang memperingati Maulid semakin kuat kecintaan kepada Nabi Muhammad, dan kita semakin istiqomah di dalam ajaran Nabi Muhammad. Satu, minta kita kepada Allah, mudah-mudahan kita di bawah naungan Nabi Muhammad di akhirat. Al-Fatihah.